wayang Jawa dengan papet yang ada di India itu berbeda. Terlebih dengan Mahabharata Jawanya, pelukisan figur-figur boneka wayangnya itu tetap berbeda. Bathari Durga dalam wayang itu berwujud raseksi yang menakutkan, yang menyeramkan. Hal ini justru berbeda dengan tradisi India. Dewi Durga di sana itu dengan yang sangat anggun, megah, ganas, tetapi wajahnya tetap cantik. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Kita perlu membaca Candhi Suko. Wayang kulit memiliki relasi erat dengan beberapa candi peninggalan Kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Salah satunya ialah Candi Sukuh yang dibangun pada era Majapahit akhir di abad ke-15 Masehi. Candi Sukuh berlokasi di lereng barat Gunung Lawu, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Candi Sukuh memiliki keunikan dari bentuk arsitektur yang menyerupai piramida bertingkat bernuansa megalitikum Jawa. Gatra rupa wayang kulit Jawa yang stilasi dekoratif memiliki benang merah dengan relief-relief yang dipahatkan pada dinding-dinding Candi Sukuh. Salah satu pembahasan yang menarik ialah bentuk visual rupa wayang kulit Jawa tokoh Bathari Durga yang tergambar berwujud raksasa wanita. Secara ikonografi, perwujudan tersebut berbeda dengan perwujudan Dewi Durga di India. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Berbicara mengenai bentuk wayang Bathari Durga, tokoh wayang Bathari Durga itu memang sangat unik karena dalam pewayangan itu sangat berbeda dengan tradisi di India yang penggambarannya cantik. Tapi kalau di Jawa, di wayang itu justru bentuknya berwujud raseksi. Lah kenapa demikian? Karena berdasarkan beberapa catatan yang kami baca, memang di Jawa itu ada transformasi perwujudan Durga. Ketika di abad 8 sampai abad ke-13, Durga masih diwujudkan dalam bentuk yang cantik dengan bertangan 8, membawa berbagai senjata kedewaannya, berdiri di atas Mahisasura-mardini dengan menjambak kepala raksasa Mahisasura-mardini itu sendiri, itu bertransformasi. Lah, perwujudan itu dapat kita lihat di arca-arca Durga, misalnya di Candi Prambanan. Lah, transformasinya itu terjadi di rentang abad ke-14 sampai 15. Salah satu artefaknya kita dapat melihatnya di kawasan Candi Sukuh Karanganyar. Nah, di Candi Sukuh ini, candi yang didirikan di era Majapahit akhir, kalau tidak salah, berdasarkan catatan kami baca itu adalah era Dyah Ayu Suhita. Nah, di situ ada transformasi. Transformasinya seperti apa? Dalam Candi Sukuh ini terdapat dua cerita utama, yang salah satunya adalah cerita Sudomolo. Lah, perwujudan Durga yang raseksi itu dilukiskan dalam kisah Sudomolo itu sendiri, yang kemudian visualnya dapat kita lihat di salah satu panel relief, yaitu relief Sudomolo. Yang di situ kita bisa melihat perwujudan Bathari Durga itu tidak lagi digambarkan seperti pada abad ke-8 sampai 13, tapi di sini sudah ada transformasi menjadi Durga Ranini, yakni bidadari tapi berwajah raseksi yang mengerikan. Lah, karena dalam perjalanannya wayang kulit di Jawa itu telah menempuh berbagai era yang cukup lama, mulai dari Hindu dan disempurnakan oleh Islam, bentuk-bentuk stilasi wayang itu sebelumnya juga mengacu pada relief-relief candi. Salah satunya adalah relief yang ada di Candi Sukuh itu sendiri. Bentuk wayang Bima mengacu relief Candi Sukuh, ada benang merahnya, termasuk wayang Durga itu sendiri.
Sehingga perwujudan visual wayang Durga dalam wayang kulit Purwo itu sedikit banyak mendapat atau memiliki relasi benang merah dengan perwujudan yang ada di relief Candi Sukuh yang sudah berwajah raseksi. Kenapa bisa berwajah raseksi itu tertulis dalam kisah Sudomolo atau dalam pedalangan itu disebut dengan lakon Durgaruwa. Perwujudan berdari Durga sebagai raksasa wanita terdapat dalam Kidung Sudamala. Kidung Sudamala merupakan salah satu kisah pewayangan yang dipahatkan pada relief Candi Sukuh di halaman bagian utara, serta pada dinding candi kecil di depan Candi Induk. Bentuk rupa relief wayang di Candi Sukuh bergaya stilasi dekoratif yang digambar secara miring menginspirasi bentuk rupa wayang kulit Jawa. Lalu, bagaimana kisah Sudamala itu? Kisahnya itu dimulai dari Bathari Umayyi yang dikutuk oleh Bathara Guru yang tadinya wajahnya itu cantik menjadi sesosok yang sangat mengerikan, menjadi raksasa wanita yang mempunyai taring dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia bisa berubah lagi ke wujud aslinya asalkan diruat oleh Pandowo yang ragil bernama Sadewa gitu. Tadi Bathari Umayyi yang berwujud menjadi raksasa wanita tadi, dia dinamakan Bathari Durga dan juga diberikan tempat di Setro Gondomayu atau Gondomayu. Nah, waktu berlalu dia mencari Sadewa. Terlebih dahulu dia menemui Kunti untuk meminta anaknya yaitu Sadewa meruat Bathari Durga. Tapi Kunti tidak membolehkannya karena mungkin Sadewa ini kan anak dari istri kedua Pandu. Kunti menyarankan bisa Puntadewa atau Werkudara atau Janaka, tapi Durga tidak mau karena yang bisa meruat hanya Sadewa. Akhirnya Durga membuat cara yang lain dengan menyuruh ajudannya yang bernama Kalika untuk merasuki Kunti. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini Kunti yang sedang dirasuki Kalika, kemudian meminta Sadewa untuk meruat Durga. Ada Kunti, Sadewa, dan juga Semar. Kunti memerintahkan untuk dia mau mengikuti perintah ataupun permintaan dari Durga untuk meruatnya. Karena Sadewa ini adalah anak yang karakternya patuh dengan orang tua, makanya menurut dan dibawa. Terus di relief selanjutnya ini ada penggambaran yang Sadewa itu diikat di salah satu pohon. Nah, terus di sini juga banyak sekali bala-bala tentara dari ataupun prajurit dari Durga ini, seperti ini ada tangan Jim Setan gitu. Terus ada Kemamang, Banaspati dan lain sebagainya. Nah, di sini Semar yang mengikutinya menyuruh untuk melepaskan ikatannya. Ikatan yang tadi mengikat Sadewa di pohon itu tadi. Nah, setelah itu Durga datang meminta Sadewa untuk meruat. Awalnya Sadewa tidak mau karena memang tidak bisa dan sebelumnya belum pernah meruat seseorang, jadi belum tahu caranya. Akhirnya Durga marah sampai menghunus pedang. Kalau Sadewa tidak mau meruatnya, maka dia akan membunuhnya. Durga akan membunuh Sadewa. Nah, mendengar itu, kemudian Bathara Narada melaporkan ketegangan ini
ke Bathara Guru. Akhirnya Bathara Guru turun masuk ke tubuh Sadewa, kemudian meruat Durga dan berhasil. Akhirnya Durga kembali menjadi cantik seperti semula. Begitu juga dengan mbahnya tadi, Kalika juga menjadi cantik, dan Setra Ganda Mayit itu tadi menjadi tempat yang indah. Nah, kemudian di sini Sadewa juga mendapatkan julukan yang baru, yaitu Sudamala, atau bisa diartikan pembersihan dari kejahatan-kejahatan atau dosa. Itu Sudamala. Setelah itu Sadewa melanjutkan perjalanannya ke salah satu pertapan yang namanya, kalau tidak salah, Prangalas. Itu di tempatnya Tombro Petro, Tambra Petra. Dia mempunyai anak yang namanya Endang Pratopo. Kemudian Sudamala ini ditingkahkan dengan anaknya Tombro Petro tadi, yang namanya Tombro Petro, yang namanya Endang Pratopo. Oke, selanjutnya, nah di sini ada relief Kolon Joyo dan Kolon Toko. Itu juga salah satu tokoh yang mendapatkan kutukan karena dia mengintip Bathara Guru yang sedang bercengkrama dengan istrinya. Kemudian dia mendapatkan kutukan menjadi raksasa seperti itu. Nah, terus kemudian kalau di sini perang dengan Bima. Tapi saya pernah nggak tahu, ini mungkin bisa dalam perjalanan ya. Kemudian yang nantinya dia bisa dikalahkan oleh Sudamala dan akhirnya dia kembali ke wujud yang aslinya, yaitu Citragoda dan Citrasena. Semacam itu kalau dalam versi yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Demikianlah sedikit penjelasan tentang transformasi rupa Betari Durga di Jawa melalui relief Candi Sukuh yang mengisahkan cerita Sudamala. Candi Sukuh turut menjadi saksi perjalanan peradaban Nusantara masih menyimpan sejuta rahasia. Setidaknya, keberadaannya memberikan petuah tentang nilai-nilai kehidupan, pengetahuan, dan spiritual. Ini pengalaman pertama kali saya datang di Candi Sukuh dan menjadi pengalaman yang baru buat saya. Saya menemukan hal unik, yaitu dari relief candi dengan lakon Sudamala. Bentuk dari relief itu mungkin yang menginspirasi wayang-wayang zaman sekarang. Ternyata Candi Sukuh memberikan manfaat baru. Yang pertama, menambah wawasan pengetahuan saya. Yang kedua, menjadi literasi baru mengenai bentuk tokoh wayang. Keunikan yang saya dapatkan ketika saya bermain di Candi Sukuh, ada beberapa ornamen yang ada di Candi Sukuh ini yang ternyata sedikit mempunyai kemiripan dengan ornamen wayang Bali. Contoh seperti sandangan di sini, di wayang Jawa tidak memiliki sandangan wayang yang seperti ini. Tapi ini yang saya ketahui mirip sekali dengan ornamen wayang Bali. Itu masih menjadi pertanyaan. Kegiatan di Candi Sukuh kemarin menjadi pengalaman yang berharga bagi diri saya karena menambah pengetahuan yang cukup banyak. Di antaranya Candi Sukuh yang ternyata dibuat di era Majapahit, tapi dari segi bentuknya berbeda dengan candi-candi pada umumnya.
dan juga bentuk reliefnya yang realistis, sangat realistis, menjadi keunikan tersendiri. Dan juga karena saya mahasiswa pedalangan, saya mendapat referensi sanggit baru dari cerita Sukomolo di Candi Sukoh. Di Candi Sukoh ini memang terdapat keunikan tersendiri pada suatu bingkaian yang menceritakan suatu alur dalam suatu pewayangan. Namastu, Saltapya Nama Shivaya Mangke, Tanka Betari Tulah, Luputo Sarwaro Kailingo, Dirkaya Suatu Tungkal dan Milwo Warno Mangke. Siro Sakalurat Mangke, Diurip Walasono, Niruko Atuhu, Wit Mangku, Kalawan Siro Sakamoto Paribono Kape, Warnanan Hamurbu Mangke, Siro Bubus Kalukat, Samato Hilowik Nyanyowo, Sapawing Halerengge dan Kalukat, yang telah sekarang di Kape.